Bentuknya adalah bagian luar ini lebar dan bagian dalam ini menciut atau mengecil ya. Batu batanya ini sangat tebal, mengingatkan kita batu bata abad ke-10. Namun boleh jadi memang batu bata yang lainnya seperti ini dengan ketebalan sekitar 4 atau 3 cm adalah batu bata era kerajaan Majapahit. Dan mungkin juga balok-balok batu candi loh. Kita menemukan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ini kemungkinan ya, pemirsa, kita terus menelisik jejak-jejak peradaban kuno, di mana memang peradaban masa lalu leluhur kita mungkin saja memiliki peradaban yang jauh lebih beradab dari kita. Misalnya saja kerajaan Majapahit ya, yang pernah menyatukan Nusantara hanya dengan peralatan yang sangat tradisional. Bahkan wilayahnya lebih luas daripada Indonesia modern. Malaysia, Singapura, Brunei, sebagian Filipina, dan Australia Utara merupakan bagian dari Nusantara. Saat ini memang kita berada di tengah persawahan gitu ya, yang mungkin kurang terperhatikan oleh sebagian dari pemerhati para sejarah gitu ya, atau pemerhati sejarah. Ternyata kemudian di tengah persawahan ini ada semacam gundukan yang penuh dengan balok-balok batu candi dan fragmen batu bata kuno. Batu bata kunonya cukup tebal ya, yang mengingatkan kita pada masa kerajaan Majapahit yang pernah berjasa di masa lalu. Dan kita tahu bahwasanya di yang bagian hitam yang penuh dengan pepohonan itu sungai besar. Yang sana juga bagian pepohonan yang dengan sungai besar juga. Sehingga kemudian area ini semacam sebuah sawah yang sangat luas yang dikelilingi oleh sungai. Sehingga kemudian pada ujung sana masyarakat mengenalnya sebagai Sungai Tempuran, yaitu pertemuan dua sungai. Pertemuan dua sungai atau pertemuan antara dua sungai inilah pada masa prasejarah, pada masa peradaban kuno dianggap sangat magis dan sakral. Sehingga kemudian banyak bangunan suci, bangunan keramat, atau kemudian bangunan-bangunan sakral lainnya yang dibangun di area-area seperti ini ya. Misalnya lokasi persawahan ini sebuah gundukan yang kurang terperhatikan dari siapapun. Hanya 3 pohon mangga inilah yang setia menemaninya. Namun siapa sangka misalnya seperti ini ya. Seperti ini banyak sekali kemudian artefak, evokofak, dan fitur ya, balok-balok batu candi. Namun balok-balok batu candi di sini seperti irisan buah semangka. Jadi bentuknya adalah bagian luar ini lebar dan bagian dalam ini menciut atau mengecil ya, yang diduga apa namanya? Seperti pizza ya, seperti pizza. Ini adalah batu pizza, namun masyarakat mengenalnya sebagai batu terbang. Ya, kemungkinan memang di dalam sini ada lubang rahasia atau sumuran candi, tempat peripih atau harta karun yang tersembunyi. Peripih sendiri di dalam sumuran candi itu biasanya terbuat dari wadah ya, biasanya seperti mahkota bunga teratai, ada bagian lubang di tengah, bisa 1, bisa 3, bisa 6, bisa 12, bisa 9, yang biasanya tiap lubang tersebut bersisi permata atau kemudian emas berbentuk kumbang, capung gitu ya, atau kemudian intan, termasuk kemudian biji-bijian dan arang serta abu ya, kemungkinan abu jenazah dari seorang raja sebagai lambang pedagingan atau lambang jiwa dari bangunan suci itu sendiri. Kemungkinan memang gundukan ini siapa sangka yang belum pernah diekskavasi masih banyak harta yang terpendam, bisa saja prasasti atau harta karun lainnya. Nah ini coba kita lihat, jika kita keliling ya, ini penuh dengan kemudian batu bata kuno jika kita melilingi. Oh, untungnya sawah yang ada di sekitar gundukan ini belum digarap, masih dalam keadaan bero ya. Bero itu belum ditanami ya. Iya, bero ini belum ditanami. Apa? Nah, iya batasnya ini ya. Nah, coba ini ke sini. Nah, selain itu kita juga mendapati jamur, Kang. Ini jamur apa ini, Kang? Letong. Oh, jamur letong. Ini apa? Jamur impes ya, jamur letong mungkin ya. Ya, banyak sekali memang fenomena dan alam yang ada di sekitar kita. Selain itu kita juga menemukan mangga ya. Nah, buah mangga seperti ini ya. Jadi kita agak-agak nyodot sedikit ya. Jadi buah yang jatuh dari pohonnya seperti pepatah ya, buah tidak pernah jauh dari pohonnya. Buah yang jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Nah, ini tiga pohon mangga raksasa ini penuh dengan batu-batu atau balok-balok
batu bata kuno. Coba kita teliti satu persatu. Ada sebuah gundukan yang sangat misterius memang. Ya ini, jadi kerajaan Majapahit di masa lalu gitu ya, memang sangat luar biasa sekali. Apalagi Mojokerto ini pernah menjadi pusat dan istana peradaban kerajaan Majapahit. Sehingga di desa-desa, hampir di semua punden keramat memiliki jejak artefaktual. Sehingga kemudian dari punden inilah kemudian artefak-artefak itu masih lestari dan masih berada keberadaannya. Kalau mungkin sudah menjadi sawah semuanya, hancur lebur. Untung ini sebuah gundukan yang penuh dengan fragmen kuno ini masih kemudian belum dijadikan sawah atau tanaman singkong ya, atau kemudian dihancurkan yang lainnya, tapi dibiarkan sedemikian rupa karena dianggap keramat. Karena konon katanya ada cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada salah satu warga yang mengambil golek kencono atau arca ya, arca emas dari lokasi ini, yang kemudian selang beberapa hari kemudian meninggal karena dianggap memang hal-hal seperti ini memang sesuatu yang tabu atau sesuatu yang menjadi kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada situs kuno dan mengambil salah satu darinya gitu ya, itu dengan unsur kesengajaan apalagi dijual, maka akan mendapatkan kutukan-kutukan atau malapetaka dalam hidupnya. Hidupnya akan sial, mati, atau kemudian sakit, tidak bisa sembuh, menjadi kembang bayang ya, orang Jawa bilang. Artinya hanya tergeletak di atas ranjang. Dan saat ini memang kita berada di lokasi ini, tujuannya adalah eksplorasi, edukasi, publikasi, serta mengingatkan generasi ini akan kebesaran leluhur kita, kerajaan Majapahit, mampu menyatukan seluruh Nusantara, mampu mengusir dan menghancurkan pasukan Mongol yang tak terkalahkan di dunia. Sehingga kemudian leluhur kita memiliki prestasi yang sangat membanggakan, tidak hanya dalam bidang militer ya, kesaktian lainnya, melainkan juga dalam bidang sosial. Ketika negara Eropa dirundung perang saudara, perang agama, tetapi di Majapahit ada istilah yang saat ini diadopsi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, indahnya ya ibu kota kerajaan Majapahit. Jika kita lihat di ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan, ada situs-situs yang bercorak Waisnama atau Wisnu seperti Candi Minak Jinggo, ada yang bercorak Buddha Mahayana seperti Candi Brahu, ada yang bercorak Siwa Siddhanta, ada yang bercorak Islam seperti yang ada di Troloyo gitu ya. Jadi berbagai macam agama, kultur, termasuk di situ Mahuan mencatat ya, banyak para pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok, Asia Tenggara yang berdagang di ibu kota kerajaan Majapahit, bebas berdagang. Bahkan prasasti Canggu yang dikeluarkan oleh Raja Hayam Wuruk tahun 1358 menjamin, membebaskan seluruh para pedagang dan pelabuhan dari cukai dan pajak ya, dibebaskan untuk bebas berdagang di seluruh wilayah kerajaan Majapahit. Ini sesuatu yang sangat langka ya pada masa lalu, sehingga kemudian kebesaran dan kejayaan Majapahit ternyata kemudian bisa dan mampu membebaskan para pedagang asing dari pajak dan cukai. Dan di lokasi ini banyak sekali artefak-artefak penting, termasuk kemudian batu bata kuno, balok-balok batu candi, dan kemungkinan memang tinggalan-tinggalan kerajaan Majapahit. Dan batu-batu batanya, jika kita lihat ya, batu batanya ini sangat tebal, mengingatkan kita batu bata abad ke-10. Namun boleh jadi memang batu bata yang lainnya seperti ini dengan ketebalan sekitar 4 atau 3 cm adalah batu bata era kerajaan Majapahit. Dan mungkin juga balok-balok batu candi loh, kita menemukan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ini kemungkinan angka tahun, ini 2 angka bagian belakang ini Kang, yang terbaca 18. Kemungkinan yang di depan ini adalah 1218 Saka, yaitu 1296 Masehi, masa Wijaya ya, Kertaraja Sajawardana, sang pendiri kerajaan Majapahit. Atau mungkin kalau di depannya itu 1318 Saka atau 1396 masa Wikramawardhana yang Wisesa ya. Nah, ini tahun memerintah Majapahit antara tahun 1389 sampai 1428 Masehi ya. Ini masa Wikrama. Kalau kemudian angka 2 angka di depan ini tahun 1496, ini angka yang sangat langka dan kurang rasional,
karena prasasti tertua prasasti Jiu dan prasasti Petak tahun 1486. Kalau ini prasasti tahun 1496, 10 tahun setelah prasasti Jiu, memang kurang rasional. Kemungkinan memang ini adalah angka tahun 1396, yaitu masa-masa Wikramawardhana di pertengahan kerajaan Majapahit atau setelah mangkatnya Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada ya. Hayam Wuruk mangkat sendiri tahun 1389 Masehi. Jadi di lokasi ini kita temukan semacam prasasti angka tahun ya. Jadi kita letakkan di sini, mungkin para arkeolog dan mungkin para sejarawan pemerhati sejarah akan bisa melihat bahwasanya memang di sini ditemukan semacam fragmen prasasti atau inskripsi angka tahun ya. Jadi ini berbahan batu andesit. Jadi berbahan batu andesit. Ini fragmen bagian belakang. Mungkin nanti kita cari fragmen yang bagian depan. Kemungkinan nanti kita akan menemukan ya fragmen yang lainnya ya. Tapi fragmen itu sangat tipis, berbeda dengan jenis batuan-batuan yang lainnya. Jadi di lokasi ini ternyata kita sudah menemukan banyak sekali artefak-artefak penting ya. Baik itu kemudian balok-balok batu candi yang berupa seperti semangka atau pizza ini ya, atau seperti ini ya, yaitu kondisi cekungan atau melingkar. Dan di sini ada semacam tugu batu dan memang di bawah 3 pohon mangga raksasa sebagai pengingat peradaban kuno ya, Trimurti, atau kemudian sebagai sesuatu tripaksa ya. Jadi pada masa kerajaan Majapahit, Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama itu menulis dalam sebuah buruan, jika para hewan-hewan yang ada di hutan bertemu tripaksa. Tripaksa adalah Siwa, Buddha, Resi. Itu kemudian lebih baik menyingkir kalau tidak ingin menjadi muridnya. Nah ini seperti ini. Jadi kalau bertemu dengan kalangan tripaksa, pendeta Siwa, pendeta Buddha atau para resi gitu, hendaknya para hewan-hewan itu menjadi muridnya, atau kalau tidak ingin menjadi muridnya lari saja. Nah, seperti ini. Kalau kemudian bertemu dengan sang maharaja, karena raja adalah titisan dewa, maka hendaknya kemudian para hewan-hewan menyerah saja dan tunduk, karena raja ini memiliki hak untuk menghidupkan hewan-hewan dan mematikan hewan-hewan sebagai titisan dewa ya. Nah ini kalau kemudian bertemu dengan prajurit Majapahit, kita harus bertempur sekuat tenaga, kita mati dalam keadaan mulia, atau kemudian kita menang mengalahkan mereka. Dan jika kita bertemu para penjahat, kita harus lari saja, tidak ada gunanya melawan mereka, karena kita pun akan mati konyol melawan mereka. Dan ini sesuatu yang pelajaran yang patut kita hormati dari sebuah uraian tentang kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Semoga situs ini dengan temuan yang kita temukan ya, prasasti angka tahun ini memberikan semacam inspirasi, motivasi bahwasanya Majapahit itu real, autentik, kredibel, bukan dongeng, bukan isapan jempol. Pernah ada pada masa lalu dan pernah berjaya di abad ke-14 Masehi. Majapahit merupakan sebuah kerajaan besar yang 700 tahun sebelumnya merupakan Sriwijaya yang mampu kemudian memayungi Nusantara sebagai sebuah puncak peradaban yang ada di Asia Tenggara ini. Dan 700 tahun sebelumnya adalah Funan. Setiap 700 tahun ternyata di Nusantara ini muncul kerajaan besar. Dan waktunya generasi kita inilah tepat abad ke-21, yaitu 700 tahun setelah runtuhnya Majapahit, kita akan menikmati sebuah masa-masa kejayaan setiap 700 tahun sekali. Semoga pola-pola sejarah ini akan terus kita ambil sebagai pelajaran dan kebijaksanaan. Semoga bermanfaat.